Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam pemirsa Aswaja Muda. Alhamdulillah di pertemuan kali ini bisa tetap bersua kembali meskipun agak sedikit telat. Semoga tetap semangat ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pemirsa Aswaja Muda dimanapun berada. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang syarat wajib, kemudian tentang syarat sah, kemudian dilanjut dengan kita membahas tentang masalah rukun sholat, maka insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa merusak sholat itu sendiri. Nah, jadi seperti yang kita katakan kemarin bahwa sholat itu kan bangunan ya, tersusun dari beberapa bagian. Nah, ada beberapa hal juga yang pada akhirnya bisa atau dapat merusak dari susunan sholat tersebut, atau biasa dikenal dengan istilah mubtilatus sholat. Nah, ini kita akan bahas hal-hal yang membatalkan sholat pada pertemuan kita kali ini. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladhi yubtilus sholata ahada asyara syai'an. Jadi di sini musannif menjelaskan bahwa hal-hal yang dapat membatalkan sholat atau merusak keabsahan sholat itu ada 11 hal. Nah, dari yang 11 itu apa saja? Yang pertama adalah al-kalamul amdu, yaitu adalah ucapan yang disengaja. Nah, jadi ucapan yang disengaja dalam sholat itu akan merusak keabsahan sholat. Contoh, misalkan berkata, misalkan ngantuk gitu, atau misalkan berkata malas, misalkan, atau capek. Nah, itu nanti akan membatalkan sholat jika memang dilakukan secara sengaja. Nah, ucapan yang membatalkan itu ucapan yang bagaimana? Yaitu ucapan-ucapan yang memang pantas atau untuk dijadikan perbincangan antar sesama manusia. Jadi memang itu perbincangan manusia gitu. Berbeda ketika nanti misalkan dia mengucapkan sesuatu yang tidak termasuk dari yang ada dalam runtutan sholat, tapi bukan dari kalam manusia. Contoh misalkan mengucapkannya dari lafaz-lafaz Al-Quran misalkan, maka tidak termasuk pada kategori ini. Kategori ini atau kategori kalam yang membatalkan yang pertama ini adalah kategori kalam atau ucapan yang biasa digunakan dalam percakapan manusia, kemudian diucapkan secara sengaja. Berbeda kalau misalkan diucapkannya tidak dengan cara sengaja. Contoh misalkan dalam keadaan lupa gitu misalkan, atau dalam keadaan tidak tahu. Nah, maka nanti kalam tersebut bisa membatalkan jika melewati batasan tertentu, atau sampai sekira sudah nggak pantas dalam sholat ada orang yang lupa sampai sepanjang itu ngomongnya. Nah, ini ulama membatasinya dengan 6 kalimat ya. Jadi 6 kalimat, kalau lupa masih belum mencapai 6 kalimat itu masih dimakfu kalau lupa. Tapi kalau sengaja mutlak ya, ketika sholat sengaja berbicara ya maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau lupa maka tadi itu yaitu dengan kadar maksimal 6 kalimat. Nah, 6 kalimat itu ukurannya dari mana? Itu diambil dari kisah Dzul Yadain. Jadi suatu saat itu dalam ceritanya Rasulullah itu sholat, ternyata Rasulullah itu lupa ya.
Kemudian Dzuliyadain tanya ke Rasulullah, apakah engkau menjamak sholat, mengqashar sholat, ataukah engkau lupa Rasulullah? Nah, dari cerita itu kemudian Rasulullah langsung sholat ya, tidak mengulang dari awal sholatnya. Dari situ bisa diambil fikihnya bahwa kalam atau sebuah ucapan itu masih ma'fu ketika dilakukan secara tidak sengaja atau tidak tahu, jika memang belum mencapai batas minimum atau tidak melewati batas minimum 6 kalimat. Terus itu tadi kalam yang disengaja. Yang kedua adalah wal amalul katsiru, adalah gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak itu apa ya? Gerakan yang banyak itu adalah gerakan yang sampai, kalau dari segi kuantitasnya ya, dari segi kuantitasnya adalah mencapai 3 kali gerakan secara berturut-turut. Jadi gerakan yang banyak itu ketika mencapai 3 kali secara berturut-turut, baik itu dilakukan oleh satu anggota, contoh misalkan tangan ya, melakukan 3 gerakan secara berturut-turut, atau dilakukan oleh beberapa anggota. Contoh, tangan melakukan, kemudian kepala melakukan, kemudian setelah itu kaki melakukan. Itu juga tetap bisa membatalkan sholat. Jika memang dilakukannya berturut-turut seperti tadi ya. Contoh misalkan saya gerakkan tangan saya sambil gerakkan kepala, sambil gerakkan kaki. Nah, itu membatalkan. Berbeda kalau misalkan gerakannya 3 kali tapi nggak berturut-turut. Contoh, pertama gerakin tangan, sudah selesai. Agak lama kemudian rakaat kedua misalkan dia gerakin kaki karena kakinya gatel misalkan. Kemudian rakaat ketiga dia misalkan menggerakkan kepalanya karena kenapa misalkan. Nah, itu tidak sampai membatalkan. Yang membatalkan itu kalau terus-terusan. Contoh misalkan menggerakkan tangan ya, tangannya seperti ini kan, misalkan seperti ini. Itu nanti akan dapat membuat sholatnya itu batal. Kemudian pekerjaan yang dapat membatalkan itu jika dilakukan oleh anggota-anggota tubuh yang sifatnya anggota berat. Maksud anggota berat itu bukanlah anggota ringan ya. Anggota berat itu ya tangan, kaki, kepala, dan seterusnya. Beda kalau dilakukan oleh anggota ringan. Contoh anggota ringan adalah apa? Misalkan mata ya, matanya berkedip seperti ini. Meskipun 3 kali berturut-turut ya, jadi kedip-kedip terus misalkan, itu nanti tidak membatalkan sholat. Atau contoh misalkan jari-jari gatel, kemudian kita pengen garuk. Cara menggaruknya jangan seperti ini, tapi diamkan tangannya kemudian garuk pakai jari-jarinya. Itu nggak apa-apa meskipun 3 kali berturut-turut. Terus kemudian wal hadatsu. Nah, jadi hadas tengah-tengah sholat kemudian hadas ya. Tiba-tiba kebelet ternyata kentut. Atau tengah-tengah sholat misalkan ternyata pipis, atau misalkan keluar kotoran dan seterusnya. Nah, itu nanti akan membatalkan sholat, baik disengaja atau tidak. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'iynya ya, kalau misalkan sudah hadas di tengah-tengah, baik itu karena dia kesengajaan atau karena ketidaksengajaan, maka sholatnya itu hukumnya batal, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah wahudutsun najasati, baru datangnya najis atau adanya najis yang menempel. Ya, menempelnya itu baik menempel pada tubuh atau menempel pada pakaian atau menempel pada tempat, itu nanti dapat membatalkan. Kecuali ketika najis tersebut dibuang atau dihilangkan secara seketika atau dengan cepat. Batasan cepatnya semana, yaitu sekira membaca subhanallah. Jadi misalkan gambarannya
Ada seseorang sholat, pas Allahu Akbar ya, sholat, baca Fatihah, ternyata pluk, misalkan, kotoran cicak. Misalkan, maka nanti caranya ya ketika najis ini tidak sampai membatalkan sholat ketika dibuang secara seketika. Jadi harus dibuang secara seketika gitu, dibersihkan secara seketika. Atau misalkan ketika sholat ternyata ada kotoran cicak kering terbang kena angin, ada di mukena kita misalkan. Maka ketika kita bisa membersihkan kotoran tersebut secara seketika, yaitu sekira membaca subhanallah maksudnya, maka sholatnya itu tidak batal, jadi tidak perlu mengulang dari awal. Cukup dibersihkan dengan cara membersihkannya bukan dengan kotorannya diambil, bukan, atau dengan cara menyentil kotorannya, bukan, tapi cara membersihkannya adalah dengan menyentuh atau memegang bagian tempat yang dekat dengan kotoran ya, misalkan ada di sini, maka yang dipegang sampingnya, kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara dikibas-kibaskan. Jadi bukan najisnya yang disentil, bukan, karena kalau misalkan najisnya disentil kita otomatis menyentuh najis. Bukan juga dengan langsung cara diambil, tapi cara yang benar adalah pegang tempat yang dekat dengan najis tersebut, kemudian setelah itu baru dikibaskan. Seperti itu. Terus wangkisyaful aurati, terbukanya aurat. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas ya, ketika salah satu syarat sah sholat itu adalah menutupi aurat. Di mana auratnya itu, aurat kalau perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, anggota tubuh tersebut semuanya wajib ditutupi. Namun ketika nanti aurat itu terbuka ya, terbukanya aurat dan tidak segera ditutupi, jadi nggak sadar selama sholat auratnya terbuka, misalkan kakinya kelihatan, atau misalkan yang rawan kaki ya, kaki kelihatan, maka nanti sholatnya tidak sah dan harus diulangi. Berbeda kalau auratnya terbuka, kemudian setelah terbuka langsung segera ditutupi, jadi gercep gitu ya, tahu kebuka langsung ditutupi ya, kadar dianggap langsung atau tidaknya tadi sekira membaca subhanallah. Jadi ketika tahu auratnya terbuka, kakinya kelihatan, langsung ditutupi seketika. Kalau tidak langsung ditutupi, maka berdampak pada keabsahan sholat. Jadinya sholatnya batal demi hukum gitu ya. Terus wataghyirun niyati, kemudian berubahnya niat. Maksud berubahnya niat itu bagaimana? Maksud berubahnya niat itu adalah misalkan ada si A niat keluar dari sholat. Misalkan Fatimah niat keluar dari sholat. Nah, maka seketika niat itu maka sholatnya sudah dianggap batal. Atau misalkan belum fix pengen keluar dari sholat, masih ragu-ragu. Saya keluar nggak ya? Aduh gimana ya, saya batalin nggak ya? Nah, seketika ragu itu pun maka sholatnya juga dianggap batal. Kenapa? Karena sudah tidak mantap dengan sholatnya. Padahal kan niat itu adalah kemantapan gitu. Ketika dia sudah berpaling dari kemantapan menuju ke ragu-raguan, maka otomatis itu dianggap niatnya telah berubah. Atau adanya perubahan dari tujuan yang awal kepada tujuan yang kedua tersebut. Jadi baik dia sudah fix berniatan untuk berubah atau keluar dari sholat, atau masih ragu-ragu pun dia akan berdampak pada keabsahan sholatnya. Kemudian taghyirunnya juga bisa diartikan dengan orang yang merubah niatnya. Contoh misalkan awalnya sholatnya sholat maghrib, tapi karena ternyata sudah adzan isya, mikirnya ya sudahlah saya ganti sholat maghrib saya dengan sholat isya langsung. Nah, itu nggak boleh, nggak bisa.
Jadi perpindahan satu sholat tadi ke sholat yang lain itu menyebabkan batalnya sholat yang dilakukan. Nah, jadi nggak boleh seperti itu. Kecuali ketika ada seseorang yang melakukan sholat, ya, ada yang melakukan sholat, kemudian setelah dia sholat menemukan jamaah, ternyata ada jamaah yang akan hendak melaksanakan sholat. Maka orang yang melakukan sholat tadi boleh mengganti niatnya menjadi sholat sunnah, kemudian sholat lagi secara berjamaah. Mungkin contoh gampangnya seperti ini. Misalkan Ahmad dia sholat maghrib secara sendiri. Kemudian ternyata ya di rakaat kedua atau di rakaat pertama Ahmad ini melihat ada jamaah yang mau melaksanakan sholat maghrib. Maka dalam kondisi demikian ya Ahmad diperkenankan untuk mengganti niat sholatnya yang asalnya fardu dipindah menjadi niat sholat sunnah, itu diperbolehkan. Nah, jadi dalam kasus seperti itu saja yang diperbolehkan, berbeda dengan kasus yang tadi. Jadi dia asalnya sholat maghrib terus ingin berpindah menjadi niatnya sholat isya, kemudian yang asalnya sholat duhur mau dipindah sholat asar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ketika terjadi perpindahan atau perubahan niat seperti yang dicontohkan tadi, maka otomatis sholat yang dilakukan itu dianggap batal karena sudah berubah niatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah wastidbarul kiblati, membelakangi kiblat. Ya, jadi ketika orang membelakangi kiblat, baik itu membelakangi itu nggak harus membelakangi benar-benar berpaling ya, tapi setidaknya ketika seseorang sudah berpaling dari arah kiblat, maka nanti dapat membatalkan sholat. Contoh yang rawan adalah ketika biasanya jamaah yang shaf pertama mau mundur ke belakang. Nah, itu kalau nabrak-nabrak orang ya, nabrak-nabrak orang sampai dadanya berpaling dari kiblat, misalkan sampai menghadap ke kiri atau ke kanan, maka otomatis itu nanti dapat berpengaruh pada sholatnya. Nah, jadi tidak boleh dalam sholat sampai berpaling dari kiblat, meskipun berpalingnya sedikit ataupun berpaling secara keseluruhan. Nah, ukuran menghadap kiblat itu dengan dada tadi ya. Jadi jangan sampai ketika sholat kemudian berpaling seperti ini, atau mungkin berpaling sampai ke belakang, itu jangan sampai. Nah, jadi ketika seseorang menghadap kiblat tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka otomatis sholatnya itu dianggap batal. Kemudian yang selanjutnya adalah wal uklu wasyurbu, makan dan minum. Nah, jadi ketika makan dan minum, maka meskipun sedikit itu dapat membatalkan ketika ya memang dia sengaja atau dilakukan tahu gitu ya. Jadi makan dan minum meskipun sedikit itu tidak bisa dimakfu. Berbeda seperti puasa. Kalau puasa makannya mah nggak masalah, ketika dia lupa maka dimakfu. Tapi kalau dalam sholat ketika lupa atau tidak tahu itu dimakfunya itu kalau sedikit saja. Tapi kalau misalkan banyak ya enggak, karena nggak mungkin orang sholat terus kemudian lupa sampai makan satu piring. Itu saya kok nggak pernah nemu kasus seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau sengaja atau dalam keadaan sadar, maka baik sedikit atau banyak itu dapat membatalkan seperti itu. Kemudian ini makanya kalau dalam masalah sholat itu perlu dihati-hati ya, selilit-selilit. Biasanya makanya ada istilah kalau mau sholat habis makan itu kumur dulu. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan itu adalah sebagai langkah ihtiyat atau berhati-hati, jangan sampai nanti ketika sholat ya ada selilit-selilit atau sisa-sisa makanan ya yang ada di mulut itu sampai tertelan seperti itu. Kemudian wal kohkohatu, kemudian tertawa terbahak-bahak, bahasanya kohkoha itu ya,
Tertawa ini dapat membatalkan jika sampai mengeluarkan sebuah suara atau mengeluarkan sebuah suara atau satu huruf atau dua huruf yang memahamkan. Jadi intinya sesuatu yang membatalkan dari tertawa itu bukan tertawanya, tapi dari huruf ya, suara huruf yang dikeluarkan dari tertawa tersebut. Jadi kalau misalkan tertawanya sampai mengeluarkan satu huruf atau dua huruf yang dapat memahamkan, misalkan kikik, nah, misalkan seperti itu ya, salatnya sampai kikik misalkan, atau terbahak bagaimana misalkan sampai mengeluarkan satu huruf atau dua huruf yang bisa memahamkan orang yang ada di depannya, ya, maka itu nanti juga dapat membatalkan. Kemudian yang terakhir adalah wariddatu, murtad. Murtad itu adalah keluar dari ajaran agama Islam. Karena ketika dengan murtad itu ya sudah menafikan pada hay'ah salat dan syarat salat. Sehingga ketika murtad, naudzubillah ya wal iyadu billah, murtad di tengah-tengah salat, maka otomatis salatnya menjadi batal. Kemudian pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana ketika orang sholat tapi sholatnya itu menahan ketawa? Kan kadang ada aja gitu ya, orang yang ketika sholat itu ngusilin temannya yang saya lagi sholat diusilin, dibikin ketawa dan seterusnya. Nah, hukumnya bagaimana ketika menahan tertawa sampai misalnya sakit perut itu menahan tertawa? Maka hukumnya tidak sampai membatalkan ya, tidak sampai membatalkan dengan syarat tadi, tidak sampai mengeluarkan satu huruf atau dua huruf yang dapat memahamkan orang lain. Jadi kalau otomatis kalau misalkan cuman ditahan ya tanpa mengeluarkan suara, cuman ngempet sebisa mungkin, maka itu nggak masalah. Jadi tidak berpengaruh pada keabsahan sholat. Seperti itu. Jadi ya sah-sah saja sholatnya, tidak masalah seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara tertawa dan tersenyum yang perlu kita tahu. Kalau misalkan tersenyum itu sama sekali tidak ada permasalahan ya. Jadi diperbolehkan, karena Rasulullah suatu saat pada saat beliau sholat, beliau pernah tersenyum. Maka hukum tersenyum pun ketika sholat itu tidak masalah, tidak sampai membatalkan sholat. Yang membatalkan itu adalah tertawa jika memang tertawanya itu sampai mengeluarkan suara, yaitu satu huruf atau dua huruf yang dapat memahamkan orang lain. Kalau misalkan tertawa atau cuma tersenyum tapi tidak mengeluarkan suara, ya maka tidak berpengaruh pada keabsahan sholatnya. Jadi orang yang ngempet ketawa misalkan gitu ya, diempet, itu nggak masalah, tidak sampai berdampak pada keabsahan sholatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf karena tadi juga ada keterlambatan. Semoga bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.